Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayah bunda yang terhormat dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita rasakan sampai nanti kita dijemput Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan Islam, dan kita keadaan mati dalam beriman kepadanya. Dan tak lupa pula selalu beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi. Terlebih lagi kita berusaha anak-anak sekalian untuk mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu perkataan, perbuatan, dan takriyah, ketetapan Nabi yang dilakukan Nabi, yaitu bagaimana Nabi berkata yang baik, lemah lembut. Dan nanti kita ketika kepada guru kita, kepada orang tua kita, kita juga harus berkata tutur kata yang lemah lembut. Jangan kita menaikkan suara kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan yang kedua, bagaimana cara Nabi makan. Beberapa kali Pak Sadam lihat anak-anak ini makannya berdiri, bahkan juga ada yang makan sambil berlari. Nabi ini tidak contohkan anak-anak. Jadi kita harusnya ketika makan itu keadaan posisi duduk dan menggunakan tangan kanan. Ayah bunda yang terhormat dan juga anak-anakku yang sayangi dan dibanggakan, anak-anak Pak Sadam yang Pak Sadam banggakan dan Pak Sadam sayangi. Jadi Pak Sadam akan menyampaikan mengenai musibah atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu tanda kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak, tidak ada manusia satupun di antara semua manusia yang Allah ciptakan yang tidak pernah mengalami namanya masalah. Pasti dia pernah mengalami masalah. Baik itu masalah besar ataupun masalah kecil. Baik itu dia yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Ini pasti akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah ataupun kita yang beriman kepadanya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi atau manusia yang terbaik yang Allah ciptakan, juga mendapatkan musibah ataupun diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain anak-anak, tidak ada satu manusia pun yang tidak mendapat masalah, pasti dapat masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, di sini Allah berfirman, dan Allah sudah mengatakan pasti akan memberikan ujian kepada seorang hamba, siapapun dia. Maka dari itu anak-anak, ketika kita mendapatkan suatu masalah, ayah bunda mendapatkan suatu masalah, ujian yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya kita harus, pertama yang harus dilakukan adalah bersabar. Sebagaimana juga firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Kita di sini sudah beriman, anak-anakku, ayah bunda sekalian. Kita dipanggil Allah, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil kita. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar di sini artinya, anak-anakku sekalian, menahan diri dari sesuatu yang tidak baik atau yang tidak pantas. Menahan diri dari sesuatu yang tidak baik atau yang tidak pantas ketika menghadapi, menerima ujian yang Allah berikan. Ini artinya sabar. Jadi ketika, sedikit cerita anak-anakku dan ayah bunda sekalian, ketika Pak Sadam dapat musibah di tanggal 16 Desember kemarin, kecelakaan. Jadi Pak Sadam itu kaget sebenarnya. Kaget dan sedikit ketakutan. Kata Allah kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, akan aku berikan sedikit ketakutan. Pak Sadam itu takut, anak-anak sekalian. Takut sekali. Takut kenapa? Karena pada saat itu Pak Sadam nggak bisa menggerakkan kaki kiri Pak Sadam. Karena posisinya patah di bagian paha kiri. Dan juga jari telunjuk tangan kanan Pak Sadam juga ini patah. Jadi dua yang dioperasi, anak-anakku. Jadi maka pada saat itu Pak Sadam ingat salah satu ayat Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dan aku, kata Allah, tidak akan memberikan sesuatu ujian di luar kemampuan hamba tersebut. Jadi anak-anakku, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, masalah, maka akan Allah mampukan kita untuk menghadapi itu. Akan Allah mampukan. Jadi tidak ada satu masalah yang nggak bisa dihadapin. Tidak akan ada. Pasti ada solusinya. Pasti masalahnya akan cepat selesai. Selama apa tadi? Kita sabar. Dan yang kedua, wassalah, dan sholat, anak-anakku. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Pak Sadam banggakan serta sayangi. Ini anak-anakku, sholat itu adalah rukun Islam, anak-anak. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Dan sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Jadi ini anak-anak, Pak Sadam ibaratkan. Kata Nabi, sholat itu seperti tiang agama. Jadi kalau kita tidak mendirikan sholat, maka agama kita akan hancur, anak-anakku sekalian. Akan hancur. Seperti bangunan. Bangunan tanpa tiang, tanpa penyangga, dia tidak akan berdiri, anak-anakku. Sama dengan halnya amalan-amalan yang kita lakukan. Baca Al-Quran, bersedekah, berpuasa. Tapi kalau tidak sholat, maka amalan semua yang kita lakukan itu akan hancur, anak-anakku. Ini Pak Sadam ibaratkan, anak-anakku. Ini ada HP, Pak Sadam pegang dengan rukun Islam, anak-anakku. 5, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan naik haji. Pak Sadam contohkan ini, anak-anakku. Coba dilihat ya, anak-anakku. Ini ada, kita ibaratkan HP ini tiang, anak-anakku. Pak Sadam gak berhaji, ini HP ini masih berdiri kokoh, tidak jatuh, tidak hancur. Pak Sadam tidak berzakat, ini masih berdiri kokoh. Pak Sadam tidak berpuasa, dia masih berdiri, masih tegak. Tapi ketika Pak Sadam nggak sholat, dia jatuh, anak-anakku, jatuh. Makanya hancur. Jadi kalau kita nggak sholat 5 waktu, amalan yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, itu sia-sia, anak-anakku. Jadi jangan pernah kita ada sedikit keinginan untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Setidaknya sholat 5 waktu, anak-anakku. Jangan sampai kita lebih mengutamakan sholat tarawih. Oh, ini banyak sekali nih di masjid tempat Pak Sadam tinggal. Itu anak-anak pada rame ketika sholat tarawih. Tapi ketika sholat 5 waktu, mereka itu sepi masjid. Nah, ini salah besar, anak-anakku. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu harus 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan
Isya. Ini harus dilakukan setiap harinya 5 waktu anak-anakku. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Pak Sadam banggakan serta sayangi. Sedikit penutup dari Pak Sadam. Ketika kita mengalami masalah anak-anakku, apapun masalah kita, masalah kalian ketika SD saat ini, kalian dimarahi sama guru, dinasehatin, ataupun kalian nggak dikasih uang jajan, dikasih tahu sama orang tua juga, kalian harus sabar anak-anakku. Jangan membenci guru kita, jangan membenci orang tua kita, itu tidak boleh anak-anakku. Itu karena ujian kita. Ujian kita untuk saat ini kalian ujiannya itu belajar. Nah, ketika kalian merasa sudah tidak mampu untuk menerima pelajaran, istirahat sebentar. Bukan berarti kalian nggak belajar. Nah, ketika sudah enakan sedikit pikirannya, sudah tenang, maka dilanjut untuk belajar. Bukan berarti kita nggak bisa. Jangan sampai ketika kita nggak bisa belajar sesuatu mata pelajaran, malah kita tinggalkan mata pelajaran itu. Tidak anak-anakku. Jadi tetap harus semangat. Satu lagi anak-anakku pesan Pak Sadam. Ini kita dikasih anggota tubuh secara gratis sama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mata, tangan, telinga, ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita yang lainnya. Ini kita patut syukurin anak-anakku. Kita tidak disuruh bayar sama Allah. Kita secara gratis diberi cuma-cuma sama Allah. Hanya satu yang Allah minta kepada kita, tanda syukur kita, tanda terima kasih kepada Allah, yaitu dengan cara kita mendirikan sholat anak-anakku. Jangan pernah kita tinggalkan sholat. Jangan pernah. Sekalipun. Bahkan kalau kita subuhnya kesiangan, tetaplah sholat anak-anakku. Walaupun subuhnya sudah jam 6. Jangan sampai kita pernah meninggalkan sholat sekalipun. Maka pada saat kita tinggalkan sholat, maka pada saat itu Allah sudah tidak sayang lagi sama kita. Mungkin itu anak-anakku pesan Pak Sadam. 2 tadi. Yang pertama, ketika kita ada masalah, kita bersabar. Dan kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Demikian, atas segala perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.